Polisi bongkar penyelundupan BBM ilegal. Ratusan kiloliter BBM jenis solar disita dari sebuah kapal tanker. Pesta juara PSG di Paris, Prancis rusuh. Massa terlibat bentrok dengan polisi. Resep membuat palu basah, kuliner berbahan daging yang mirip coto. Selamat pagi saudara, 3 informasi utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan mengisi Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya, Hendra Bakti, kita ke informasi yang pertama. Kita awali Kompas Pagi saudara, tim Resmo Polda bersama Subden Bantis dan Gegana Sat Brimopolda Sulsel berhasil membongkar sindikat penadah motor curian jaringan lintas provinsi. Puluhan unit kendaraan yang diduga hasil kejahatan diamankan dan menangkap 2 orang pelaku. Kasus ini terungkap dari penangkapan 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial JS, 25 tahun, dan AD, 30 tahun. Sebelum ditangkap, keduanya melakukan aksi pencurian di sejumlah titik di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dari keterangan keduanya, polisi akhirnya menangkap pria berinisial MF, 25 tahun, yang membeli motor hasil curian seharga 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per unit. MF ditangkap di sebuah gubuk di Jalan Daeng Macirinae, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat setelah 2 pekan buron. Motor yang dibeli lalu kembali dijual dengan harga 3,5 juta hingga 4,5 juta rupiah per unit. Jadi memang pelaku yang diamankan, yang terakhir diamankan itu merupakan salah satu dari 5 komplotan pelaku curanmor. Jadi peranannya yang bersangkutan ini, yang pertama dia juga memetik sendiri, kemudian dia juga melempar, menjual, dan dia mengkoordinir dari beberapa pembeli kendaraan bodong tersebut. Jadi setelah dikembangkan perkara ini didapati sekitar 86 kendaraan motor hasil pencurian. Komplotan ini bekerja secara terorganisir. Sebanyak 150 unit motor hasil curian diduga telah dikirim ke wilayah Masamba, Kabupaten Lu Utara untuk diperjualbelikan. Kasus ini kini dalam penanganan unit Reskrim Polsek Tamalate. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengembangkan kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak ilegal lintas wilayah. Dari hasil pengembangan, polisi menyita BBM ilegal sebanyak 700 kiloliter yang dimuat sebuah kapal tanker. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan membongkar kasus penyelundupan BBM ilegal. Kasus ini bermula dari penangkapan 2 kapal pengangkut minyak atau kapal SPOB pada 26 Februari 2026 lalu. Dari 2 kapal ini, polisi menyita 120 kiloliter BBM ilegal. Pengembangan pun dilakukan dan pada 18 April lalu, polisi kembali menemukan dugaan penyelundupan BBM ilegal. Kali ini BBM diselundupkan menggunakan kapal tanker. Kapal tanker tersebut memuat 700 kiloliter BBM ilegal dan telah diturunkan di wilayah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 diantaranya masih dalam pencarian dan masuk DPO. Perkiraan kemungkinan hari Selasa pagi atau mungkin siang, nanti kita akan sampaikan kembali. Nanti akan kita rilis kembali, jadi ini hanya data singkat aja, kemudian nanti setelah detailnya nanti akan kita sampaikan pada saat rilis dan akan dipimpin oleh Pak Kapolda. Termasuk juga kapalnya, baik yang penangkapan pertama, termasuk juga penangkapan di hasil pengembangan. Ini kapalnya dari mana, Dan? Ini berasal dari Kalimantan, jadi dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dalam kondisi rusak, jadi ditarik dengan menggunakan takbut. Sekarang masih di perjalanan, nanti kemungkinan dari Selasa sampai pagi atau mungkin Senin malam, dan nanti Selasanya akan kita lakukan rilis. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ada dugaan BBM ilegal jenis solar tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. BBM tersebut diduga dipasok untuk kebutuhan industri di wilayah Kalteng melalui Pulang Pisau. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Aksi pencurian terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak emas seberat 500 gram dan uang tunai puluhan juta rupiah dari sebuah brankas milik warga. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Terduga pelaku pencurian di sebuah rumah di Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Taneteriatang Timur, Kabupaten Bone. Pencuri tersebut kabur usai menggasak brankas berisi emas 500 gram dan uang tunai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi pada 27 Mei lalu atau saat perayaan Idul Adha. Usai membawa kabur brankas dan uang tunai, pelaku kemudian membuang brankas tersebut di area persawahan tak jauh dari rumah korban. Pukul 7.15 dia masuk ke rumah. Pas kejadian juga dia keluar pada jam 7.3 sekitar 7.40 kayaknya itu. Baru setelah kami keluar dari masjid, kita kaget. Kenapa ini terbuka pintu? Pas kita masuk di kamar, ternyata sudah terhambur semua itu barang-barang. Karena dua pintu yang terbuka itu pintu partisi sama pintu kamar yang dibobol. Memang rumah dalam keadaan kosong kemarin? Ya, keadaan kosong semua. Ini rumah sebelah juga kosong. Sementara itu, polisi yang menerima laporan kini tengah lakukan penyelidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Pencurian di mana pelaku dalam lidik ini memasuki rumah seorang korban bernama Herwin melalui pintu belakang, namun tidak terkunci pada saat itu sehingga dia bebas masuk ke dalam kamar dan mengambil brankas yang isinya emas diperkirakan kurang lebih 500 gram dan 2 celengan kotak dan tabung yang isinya diperkirakan kurang lebih sebesar 20 juta rupiah. Seperti itu. Dan bahkan sampai saat sekarang ini berdasarkan tangkapan CCTV oleh kami pihak kepolisian Satreskrim Polres Bone terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Rahmatullah, Kompas TV Bone, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pelajar hingga korbannya meninggal dunia. Pelaku ditangkap bersama barang bukti tulang kasuari yang diduga digunakan saat kejadian. Kejadian ini berawal saat pelaku dan korban terlibat adu mulut di Jalan Ampera 3, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Situasi yang memanas hingga korban mengambil parang dan menggertak pelaku di depan rumah. Pelaku lalu mengeluarkan tulang kasuari yang diselipkan di pinggang dan menusuk korban. Akibat luka tikaman, korban terjatuh ke dalam selokan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Satuan Reserse Polres Merauke berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Minggu 24 Mei 2026 yang pada sekitar pukul 13.00 WIB. Penganiayaan berat tersebut, korban meninggal dunia dan pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan di Satuan Reserse Reskrim Polres Merauke. Pelaku kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 50 juta rupiah. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Kementerian Kesehatan menyiapkan lahan eks rumah sakit COVID-19 di Kota Sorong untuk pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat. Alokasi anggaran 27 miliar rupiah disiapkan fasilitas untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya. Pemerintah Kota Sorong menyiapkan lahan seluas 3 hektar di kawasan eks rumah sakit COVID-19 Kampung Baru untuk dibangun laboratorium kesehatan masyarakat. Lahan strategis ini merupakan bagian dari aset pemerintah Kota Sorong, termasuk bekas perumahan tenaga kesehatan. Kemenkes mengucurkan dana APBN sebesar 27 miliar untuk pembangunan Labkesmas yang berfungsi untuk menguji kualitas air minum dan sampel makanan tanpa harus dikirim ke Makassar. Proses pembangunan fisik dijadwalkan mulai dilakukan tahun ini. Ya, penyakit-penyakit tertentu, misalnya sampel makanan untuk MBG
atau SPPG ini kita harus kirim ke Makassar baru diperiksa. Itu kan butuh waktu. Jadi kita sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan dan ready dibangun ini tahun ini juga. Apa bangunan Bapak Wali? 2026. Luas Bapak? Oh, luas ini 3 hektar, 3.000. Ya, 30.000. Hadirnya Laboratorium Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Papua Barat Daya, khususnya dalam pengawasan keamanan pangan dan deteksi dini penyakit. Azharul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Resep membuat palu basah, kuliner berbahan daging yang mirip coto kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kompas Pagi usai jeda. Sebuah penelusuran jurnalis menggambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara rindu bermain pasir dan berenang bersama keluarga maupun rekan? Pantai Indah Bosowa bisa menjadi pilihan. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya dan menjadi lokasi ideal untuk berenang dan bermain pasir serta menikmati sunset. Pengunjung yang didominasi rombongan keluarga ini memadati area pantai sejak sore hari. Ombaknya yang relatif aman dan area pasir yang landai dan luas sangat pas untuk anak-anak bermain pasir hingga membangun istana pasir. Pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan indah jelang matahari terbenam. Semburat senja menjadi momen yang ditunggu pengunjung untuk bersuah foto. Di area ini juga terdapat gazebo hingga area bersantai yang lengkap dengan penyewaan tenda. Lagi berlima, kebetulan dia lagi foto-foto di dekat pantai. Ini memang sengaja ke sini? Sengaja. Alasannya pilih pantai apa Ibu? Untuk ini silaturahim juga sama teman-teman. Karena kalau tiada yang begini, kadang kita susah ketemu. Bagaimana pendapatnya soal pantai di sini? Ya, bagus. Tempatnya bagus. Karena pantainya itu bisa terjangkau untuk kita berjalan ke situ. Beda dengan pantai-pantai lain. Baru bersih juga. Pantai Indah Bosowa menjadi destinasi rekreasi di Kota Daeng. Di momen libur panjang, pengunjung tercatat mencapai 4.000 orang atau meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Palu basah merupakan hidangan khas Makassar yang pas menggunakan daging kurban. Palu basah dikenal dengan menu berkuah dengan taburan kelapa sangrai yang mirip dengan coto. Berikut resep palu basah khas Kota Daeng ala Chef Akbar. Beberapa bahan disiapkan untuk membuat palu basah. Selain daging, siapkan juga bawang merah dan putih, jahe, lengkuas, biji pala, ketumbar, jintang bubuk, dan kunyit. Blender bahan tersebut hingga halus, lalu tumis dengan minyak goreng hingga aromanya keluar. Setelah ditumis, masukkan daging sapi, lalu ditanak. Agar rempah meresap ke dalam daging, terlebih dulu daging ditumis bersama bumbu halus hingga matang. Setelah bumbunya mengeluarkan aroma rempah yang kuat, masukkan 2 liter kuah daging dan dimasak. Setelah matang, hidangkan palu basah dengan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Agar bumbu halus lebih wangi,
jintan, dan ketumbar disangrai terlebih dulu sebelum dihaluskan. Kalau dari saya itu tipsnya, pada saat kita mau membuat palu basah, daging yang mentah itu kita masak dengan bumbunya. Jadi daging itu nanti lebih aromatik dan lebih meresap bumbunya. Selain itu, gongnya dari palu basah sendiri itu ada di kelapa sangrainya. Iya, semakin banyak kelapa sangrainya, dia akan semakin gurih. Palu basah kerap jadi pilihan karena kelezatan kuahnya dan dagingnya yang empuk serta pas disantap dengan sepiring nasi. Salah satu menu inspirasi yang sangat luar biasa untuk kita sajikan pada saat Lebaran, Idul Adha. Ternyata untuk bahan-bahannya lebih mudah didapatkan dan lebih mudah untuk dikreasikan. Kalian cobain deh di rumah. Ini ternyata enak banget, sesuai selera. Makasih. Palu basah dengan kuah gurih dan daging yang berempah dikenal sebagai ikon kuliner Kota Daeng. Palu basah bahkan jadi salah satu menu pilihan saat berkunjung ke Kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Paris Saint-Germain sukses mempertahankan tahta tertinggi sepak bola Eropa setelah keluar sebagai juara Liga Champions musim 2025-2026 lewat drama adu penalti yang menegangkan di Puskás Arena. Skuad asuhan Luis Enrique berhasil memupus mimpi Arsenal untuk merengkuh trofi si kuping besar pertama mereka. Pertahanan kedua tim membuat skor tidak berubah. PSG akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor adu penalti. Ya, pesta perayaan kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal di final Liga Champions Eropa seketika berubah menjadi kerusuhan di kota Paris. Kerusuhan pecah di sekitar kawasan Parc des Princes dan Champs-Élysées, di mana lebih dari 50.000 pendukung PSG tengah merayakan gelar juara Liga Champions Eropa. Massa terlibat bentrok dengan polisi. Mereka juga membakar sejumlah fasilitas publik dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kabar kurang baik datang untuk skuad Garuda. Sang kapten, Jay Inces, dipastikan tak akan memperkuat timnas Indonesia kontra Oman dan Mozambik karena cedera. Sementara kabar baiknya, nilai pasar Inces kembali melambung tinggi. Kapten Jay Inces tak akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday kontra Oman dan Mozambik 5 dan 9 Juni. Bek andalan Sassuolo mengalami cedera setelah laga Serie A kontra AC Milan awal Mei lalu. Bang Jay mengalami masalah pada tumit kanan dan terpaksa harus naik meja perawatan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Bang Jay lewat akun Instagram pribadinya. Belum diketahui kapan Inces akan pulih dari cedera. Kabar baiknya, market value Jay Inces kembali melambung tinggi, selalu tampil konsisten dan selalu menjadi pilihan utama oleh Sassuolo, membuat harga Bang Jay naik 4 juta euro. Sebelumnya, Jay Inces memiliki nilai pasar 10 juta euro atau setara 207,6 miliar rupiah. Saat ini nilai pasar laki-laki berdarah Semarang naik menjadi 14 juta euro atau sekitar 290,7 miliar rupiah. Pengundian kualifikasi Piala Asia U20 digelar Kamis waktu setempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil undian, timnas Indonesia U20 berada di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Final ball should be Laos. Dari hasil pengundian kualifikasi Piala Asia U20 di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis waktu setempat, Garuda Muda tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos yang bertindak sebagai tuan rumah. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 dijadwalkan pada 25 Agustus sampai 6 September 2026 dengan format baru yang dibagi menjadi fase kualifikasi dan development. Fase kualifikasi diikuti 32 tim berdasarkan performa 3 edisi terakhir turnamen. Tim yang berada di bawah bisa terdegradasi ke fase development pada edisi berikutnya. Sementara fase development, beberapa negara seperti Mongolia, Guam, Nepal, hingga Myanmar terbagi dalam grup sendiri.
Kami kembali dengan dialog terkait kondisi ekonomi Sulawesi Selatan di tengah ketidakpastian imbas Perang Timur Tengah. Akankah ekonomi Sulsel kian tergerus atau justru sebaliknya? Rekan kami Wafik Asisa akan hadir dengan perbincangannya bersama Kepala BPS Sulsel. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Harga komoditi pangan yang terus melonjak kini kian dirasakan para pedagang. Di pasar tradisional Pak Bambaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, kenaikan harga kian menggerus keuntungan pedagang. Omset pedagang bahkan kini anjlok hingga 30%. Hal ini membuat pedagang pun putar otak. Pasalnya, mereka harus menambah modal di tengah lesunya pembeli. Semuanya minyak, dari bimoli, kunci mas, semuanya naik. Dia naik kisaran berapa, Pak? Sampai 3.000 per liter. 3.000 per liter. Paling rendah kemarin berapa? Sekarang kita jual berapa? Biasa 40, jual 45, 47. Kalau tak jualan lain tak yang pakai bungkusan plastik itu apa-apa yang naik Pak lagi? Semuanya naik. Naiknya harga pangan memang membuat pembeli mengurangi belanja mereka. Mereka tak punya pilihan lantaran harus berhemat agar kebutuhan tetap terpenuhi. Ya mau di apa kalau sudah begitu aturannya? Kita yang kita bisa beli ya gitu. Kita mengurangi atau bagaimana? Kalau untuk saat sekarang ya kita lihat saja apa yang memang membesarkan harganya. Berapa mungkin sekarang kita beli? Kalau kayak bahan makanan itu yang kayak cabai, bawang, ada yang dikurangi pembeliannya? Iya, kalau saya biasa sih standarnya kiloan. Sekarang? Biasa juga begitu. Sampai sekarang itu saya biasa beli cuma setengah kilo. Warga dan juga pedagang pasar berharap kondisi ini tidak terus terjadi, apalagi mendekati Hari Raya Kurban, di mana kebutuhan bahan makan semakin melonjak. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian tentu ikut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Dampaknya daya beli hingga lapangan kerja kita tergerus. Bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Sulsel saat ini? Apa saja tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dan pemerintah ke depan? Dan juga bagaimana data statistik dapat membantu membaca arah pembangunan ekonomi daerah. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami Bapak Arianto selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi. Baik, kita akan bahas terkait dengan ekonomi kita di Sulawesi Selatan. Siap. Secara umum Pak, dari BPS sendiri melihat kondisi ekonomi kita di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari data terbaru BPS yang telah kami rilis di tanggal 5 Mei 2026,
Untuk triwulan 1 2026 memang ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan performa yang cukup baik ya, impresif dengan tumbuh 6,88% bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025. Nah, harus kita lihat perbandingannya triwulan 1 2025. Nah, apa yang terjadi di sana tentu banyak hal yang perlu pemirsa juga ketahui. Kalau triwulan 1 2026 dibandingkan dengan triwulan 1 2025 tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama bahwa kita lihat di triwulan 1 2025 itu ada hari libur nasional, ada cuti bersama, serta ada WFA di Ramadan dan Idul Fitri. Nah, itu kan akan mendorong peningkatan mobilitas penduduk dan pariwisata dan ekonomi lainnya. Tentu ini juga menjadi salah satu booster di pertumbuhan ekonomi di triwulan 1. Kita bisa bayangkan, data menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke Sulawesi Selatan itu tumbuh 11% lebih, tepatnya 11,75%. Bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025, ya. Yang kedua, kalau kita lihat juga produksi padi kita triwulan 1 Januari, Februari, Maret itu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 Januari, Februari, Maret, tumbuh 23% lebih. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat juga perdagangan kita ya ini juga menjadi cukup baik. Karena apa? Karena di industri produksi, industri pengolahan makan minum ya itu tumbuh 16,85%. Jadi itulah yang membuat ekonomi tumbuh. Kemudian kita lihat lagi bahwa APBN di triwulan 1 didorong untuk realisasikan bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang waktu itu masih efisiensi di awal tahun. Transisi untuk beradaptasi dari efisiensi tadi ya, Pak. Itu sampai hampir 400% bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025. Nah, begitu juga kalau kita lihat di triwulan 1 kan sudah ada aktivitas SPPG, MBG dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang lalu belum ada. Nah, itu yang membuat ekonomi di triwulan 1 lebih baik, tumbuh lebih cepat, cukup impresif sebesar 6,88% di Sulawesi Selatan. Baik, sektor-sektor tadi yang Bapak itu salah satu penopang ekonomi. Iya, jadi yang paling besar adalah pertama ada gaji THR yang dibayarkan di triwulan 1. Bukan hanya pemerintah tapi swasta juga ada THR di sana yang mendorong semua permintaan konsumsi menjadi meningkat. Tadi juga sempat disebutkan ada sektor pariwisata. Selain itu Pak, apakah ada sektor-sektor lain juga yang menopang pertumbuhan ekonomi kita? Banyak sekali sebenarnya. Kalau kita lihat teman yang dominan penyebab perbedaan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2025 itu adalah faktor pendorong yang tadi. Jadi ada ada belanja pemerintah, investasi pemerintah itu tumbuh 20% lebih. Kemudian yang kedua adalah jasa-jasa lainnya juga tumbuh. Nah, disitulah yang membuat ekonomi di Sulawesi Selatan ini juga cukup tinggi ya pertumbuhannya. Tadi beberapa sektor sudah disebutkan data-datanya menunjukkan angka yang positif. Kalau melihat sektor ekonomi kita, sebenarnya tantangan terbesar di Sulawesi Selatan itu apa, Pak? Nah, tantangan di ke depan tentu yang pertama adalah kaitan dengan tentu kita tahu bahwa ekonomi global ini akan mau tidak mau akan berdampak ya pada harga pangan, investasi dan bisa juga dampaknya ke daya beli karena sekarang dolarnya sudah mulai tinggi karena apa? Dolar tinggi mau nggak mau barang konsumsi yang diimpor itu akan meningkat harganya. Dan itu akan otomatis juga meningkat harga yang ada di masyarakat. Yang kedua, sebenarnya Sulsel itu sedang mendapatkan bonus demografi ya. Jumlah usia produktif itu meningkat. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi kita semua di usia produktif ini kalau dioptimalkan dalam produktivitasnya ini akan lebih baik, lebih banyak lagi ya. Tentu ini
perlu didukung dengan penciptaan lapangan kerja baru. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, ini banyak nih, Nah, yang ketiga tentu tantangannya adalah transformasi digital, karena teknologi semakin tinggi, tentu harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Ini juga menjadi tantangan juga. SDM kita harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kapasitasnya dengan teknologi yang ada. Yang keempat tentu menjaga daya beli masyarakat, inflasi terus terjaga dengan baik, agar apa? Agar masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak tetap, pendapatan tetap itu bisa terjaga daya belinya. Soal daya beli, Pak, apakah data dari BPS di Provinsi Sulawesi Selatan daya beli masyarakat juga akan menurun, Pak? Nah, kan daya beli itu sangat tergantung dari tingkat inflasi dan tingkat pendapatan. Ya, kalau orang memiliki pendapatan yang tetap, sementara inflasinya tinggi, tentu ini kan akan menurunkan daya beli. Ya kan? Nah, oleh karena itu perlu dijaga. Namanya di provinsi kan kita kenal dengan namanya tim pengendali inflasi. Jadi dikendalikan inflasi itu supaya apa? Supaya bisa menopang orang-orang yang memiliki pendapatan tetap. Bayangkan kalau kita punya pendapatan katakanlah 1 juta, kemudian kita bisa membelanjakan katakanlah beras 1 kintal, misalkan seperti itu ya. Jadi katakanlah satu kilonya dari 10.000 ya. Kemudian tiba-tiba harga beras itu naik jadi 15.000. Terus yang 1 juta itu jadi berapa banyak beras yang kita konsumsi, padahal kita kebutuhannya 1 kintal, kira seperti itulah. Maka itu akan menurunkan daya beli, akhirnya juga menimbulkan kemiskinan. Nah, makanya dikendalikan inflasi itu dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasinya juga jangan terlalu tinggi, itu akan menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Gitu. Baik Pak Haryanto, nanti di segmen selanjutnya saudara kita akan bahas terkait dengan bagaimana angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Hendra Bakti. Saudara, aksi pencurian terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak emas seberat 500 gram dan uang tunai puluhan juta rupiah dari sebuah brankas milik warga. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Terduga pelaku pencurian di sebuah rumah di Jalan Wiyata Mandala, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Taneteriatang Timur, Kabupaten Bone. Pencuri tersebut kabur usai menggasak brankas berisi emas 500 gram dan uang tunai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi pada 27 Mei lalu atau saat perayaan Idul Adha. Usai membawa kabur brankas dan uang tunai, pelaku kemudian membuang brankas tersebut di area persawahan tak jauh dari rumah korban. Pukul 7.15 dia masuk ke rumah. Pas kejadian juga dia keluar pada jam 7.30
sekitar 7.40 kayaknya itu. Baru setelah kami keluar dari masjid, kita kaget. Kenapa ini terbuka pintu? Pas kita masuk di kamar, ternyata sudah terhambur semua itu barang-barang. Karena dua pintu yang terbuka itu pintu partisi sama pintu kamar yang dibobol. Memang rumah dalam keadaan kosong kemarin? Ya, keadaan kosong semua. Ini rumah sebelah juga kosong. Sementara itu, polisi yang menerima laporan kini tengah lakukan penyelidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Pencurian di mana pelaku dalam lidik ini memasuki rumah seorang korban bernama Herwin melalui pintu belakang, namun tidak terkunci pada saat itu sehingga dia bebas masuk ke dalam kamar dan mengambil brankas yang isinya emas diperkirakan kurang lebih 500 gram dan 2 celengan kotak dan tabung yang isinya diperkirakan kurang lebih sebesar 20 juta rupiah. Seperti itu. Dan bahkan sampai saat sekarang ini berdasarkan tangkapan CCTV oleh kami pihak kepolisian Satreskrim Polres Bone terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Rahmatullah, Kompas TV Bone, Sulawesi Selatan. Tim Resmob Polda bersama Subden Bantisden Gegana Satbrimob Polda Sulsel berhasil membongkar sindikat penadah motor curian jaringan lintas provinsi. Puluhan unit kendaraan yang diduga hasil kejahatan diamankan dan polisi menangkap 2 orang pelaku. Kasus ini terungkap dari penangkapan 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial JS, 25 tahun, dan AD, 30 tahun. Sebelum ditangkap, keduanya melakukan aksi pencurian di sejumlah titik di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dari keterangan keduanya, polisi akhirnya menangkap pria berinisial MF, 25 tahun, yang membeli motor hasil curian seharga 2 juta hingga 3,5 juta rupiah per unit. MF ditangkap di sebuah gubuk di Jalan Daeng Macirinae, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat setelah 2 pekan buron. Motor yang dibeli lalu kembali dijual dengan harga 3,5 juta hingga 4,5 juta rupiah per unit. Jadi memang pelaku yang diamankan, yang terakhir diamankan itu merupakan salah satu dari 5 komplotan pelaku curanmor. Jadi peranannya yang bersangkutan ini, yang pertama dia juga memetik sendiri, kemudian dia juga melempar, menjual, dan dia mengkoordinir dari beberapa pembeli kendaraan bodong tersebut. Jadi setelah dikembangkan perkara ini didapati sekitar 86 kendaraan motor hasil pencurian. Komplotan ini bekerja secara terorganisir. Sebanyak 150 unit motor hasil curian diduga telah dikirim ke wilayah Masamba, Kabupaten Lu Utara untuk diperjualbelikan. Kasus ini kini dalam penanganan unit Reskrim Polsek Tamalate. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengembangkan kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak ilegal lintas wilayah. Dari hasil pengembangan, polisi menyita BBM ilegal sebanyak 700 kiloliter yang dimuat sebuah kapal tanker. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan membongkar kasus penyelundupan BBM ilegal. Kasus ini bermula dari penangkapan 2 kapal pengangkut minyak atau kapal SPOB pada 26 Februari 2026 lalu. Dari 2 kapal ini, polisi menyita 120 kiloliter BBM ilegal. Pengembangan pun dilakukan dan pada 18 April lalu, polisi kembali menemukan dugaan penyelundupan BBM ilegal. Kali ini BBM diselundupkan menggunakan kapal tanker. Kapal tanker tersebut memuat 700 kiloliter BBM ilegal dan telah diturunkan di wilayah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 diantaranya masih dalam pencarian dan masuk DPO. Perkiraan kemungkinan hari Selasa pagi atau mungkin siang, nah nanti kita akan sampaikan kembali. Nanti akan kita rilis kembali, jadi ini hanya data singkat aja, kemudian nanti setelah detailnya nanti akan kita sampaikan pada saat rilis dan akan dipimpin oleh Pak Kapolda. Termasuk juga kapalnya, baik yang penangkapan pertama, termasuk juga penangkapan di hasil pengembangan. Ini kapalnya dari mana, Dan? Ini berasal dari Kalimantan, jadi dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam kondisi rusak. Jadi ditarik dengan menggunakan takbut. Sekarang masih di perjalanan, nanti kemungkinan dari Selasa sampai pagi
atau mungkin Senin malam, nah nanti Selasanya akan kita lakukan rilis. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ada dugaan BBM ilegal jenis solar tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. BBM tersebut diduga dipasok untuk kebutuhan industri di wilayah Kalteng melalui Pulang Pisau. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pelajar hingga korbannya meninggal dunia. Pelaku ditangkap bersama barang bukti tulang kasuari yang diduga digunakan saat kejadian. Kejadian ini berawal saat pelaku dan korban terlibat adu mulut di Jalan Ampera 3, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Situasi yang memanas hingga korban mengambil parang dan menggertak pelaku di depan rumah. Pelaku lalu mengeluarkan tulang kasuari yang diselipkan di pinggang dan menusuk korban. Akibat luka tikaman, korban terjatuh ke dalam selokan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Satuan Reserse Polres Merauke berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Minggu 24 Mei 2026 yang pada sekitar pukul 13.00 WIB. Penganiayaan berat tersebut, korban meninggal dunia dan pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan di Satuan Reserse Reskrim Polres Merauke. Pelaku kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebanyak 50 juta rupiah. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.